Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, berjumpa lagi para pemirsa TV-mu semua dalam acara Obrolan Sakinah. Acara yang akan membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Seperti biasa, kita hadir menemani para pemirsa dengan tema-tema yang menarik. Pada kesempatan kali ini, kita mengangkat tema melahirkan pemimpin yang amanah. Untuk membahas tema ini, kita dibersamai oleh dua narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadzah Safana Intani dan Ustadz Asad Kusumajaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadzah Intan dan Ustadz Asad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat dan semangat. Sehat dan semangat bersama Sakinah, luar biasa. Ini temanya sama ya kita ya, agak bernuansa abu-abu gitu ya. Tapi walaupun bukan putih abu-abu ya. Putih, semangatnya kayak anak-anak. Rahmatan alamin, umatan wasaton, antara putih dan hitam. Luar biasa. Sangat menggambarkan umatan wasatan ya. Berkemajuan. Ada filosofinya ternyata bajunya. Siap. Campuran pertengahan putih dan hitam. Baik. Umatan wasatan. Jangan jadi campuran, bahaya. Oh, enggak campuran, pertengahan. Gradasi antara hitam dan pertengahan ya. Baik. Luar biasa. Baik Ustadz Asad dan Ustadzah Intan, hari ini kita akan mengangkat tema yaitu melahirkan pemimpin yang amanah. Seperti yang kita tahu, kita hidup di Indonesia yang salah satu momen gitu ya, sebagai negara demokrasi yang pasti kita akan lalui adalah pemilu gitu. Tentu kita mengharapkan di setiap pemilu itu ada pemimpin yang amanah atau semua pemimpinnya amanah begitu ya. Kita akan bahas tentang ini, melahirkan pemimpin yang amanah. Tapi itu tentu saja tidak hanya sekedar pemilu ya. Di RT, RW, di keluarga kita dan itu selalu harus ada pemimpin. Pemimpin yang amanah di segala aspek gitu ya. Jadi pemimpin di sini kita artikan sebagai setiap pribadi gitu ya, yang punya peran sebagai pemimpin. Baik. Nah, membahas tentang tema melahirkan pemimpin yang amanah. Mungkin kita pertama-tama ke Ustadzah Intan terlebih dahulu ya, Ustadzah Intan. Ini karena biasanya orang mengatakan pemimpin itu identik dengan laki-laki. Nah, kita buktikan dengan pertama-tama yang menyampaikan tentang ini perempuan begitu ya. Berbicara tentang pemimpin, sebenarnya pemimpin yang amanah itu yang seperti apa Ustadzah Intan? Ciri-cirinya pemimpin yang amanah. Mungkin kita buka terlebih dahulu dengan itu. Jadi kalau di dalam ilmu sosial itu ya, jadi kalau kita kan makhluk sosial gitu ya, kumpulan dari manusia-manusia, dan ketika manusia-manusia berkumpul maka ada salah satu atau salah beberapa menjadi yang itu memimpin gitu ya, itu menonjol. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Ya, jadi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap diri kita, setiap manusia itu punya tanggung jawab. Nah, ini kenapa kemudian pemimpin itu perlu, karena untuk ini tadi mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya, mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Nah, untuk itu maka kemudian kan kalau di dalam konsep hidup manusia di muka bumi ini adalah sebagai Abdullah, hamba Allah, dan juga sekaligus Khalifatullah gitu ya. Khalifah itu bisa saya pahami sebagai pemimpin di bumi ini. Maka dari itu setiap diri kita seharusnya menjadi manusia-manusia yang bisa belajar untuk menjadi pemimpin, pribadi-pribadi yang punya rasa tanggung jawab. Nah, ini relevansinya tanggung jawab ini saya maknai sebagai persoalan yang identik dengan amanah tadi. Bagaimana kita menjadi pribadi yang ketika dipasrai sebuah tugas, sebuah tanggung jawab, kita amanah, kita mampu mempertanggungjawabkan amanah itu. Nah, karena di dalam hidup ini kita punya tujuan, maka sebagai seorang pemimpin yang pertama itu adalah tahu
tujuan dari kelompok orang yang kita pimpin gitu. Jadi seseorang itu harus punya visi, punya gambaran, punya tujuan masa depan, sehingga ketika kita mengajak diri kita dan orang-orang sekeliling kita bisa memilih jalan untuk menuju tujuan yang akan kita tuju. Jangan sampai kemudian kita malah salah memilih jalan, salah mengajak orang untuk memilih jalan, justru tidak menuju tujuan, malah menjadi orang-orang yang tersesat gitu ya. Itu yang harus kita hindari. Nah, makanya kemudian tentu saja sebagai seorang pemimpin, selain kita harus punya visi, harus tahu betul tujuan yang akan kita tuju. Yang kedua adalah seorang pemimpin itu mampu melaksanakan tanggung jawabnya baik secara mandiri maupun secara berkelompok begitu ya. Nah, seorang pemimpin itu selain punya kapasitas kompeten gitu ya. Jadi dia bisa mengarahkan orang, bisa mempengaruhi orang, dan bisa berinteraksi, berkolaborasi dengan orang lain, juga sekaligus bisa meyakinkan orang yang dipimpinnya agar bersama-sama begitu ya, agar bersama-sama untuk bisa meraih tujuan. Bukan sebaliknya. Kadang-kadang kan ada dalam sebuah kelompok, dalam sebuah jamaah gitu ya, ada orang-orang yang kalau dalam istilah ilmu sosial oposan gitu ya Pak Asad ya. Jadi berbeda gitu ya. Ini menurut saya ini perlu juga untuk menjadi semacam kritik, semacam masukan begitu ya. Jika para pimpinan itu melakukan ketidaktepatan, melakukan kesalahan. Nah, itu makanya kemudian seorang pemimpin itu juga harus punya kemampuan itu tadi, komunikasi yang bagus dengan orang lain, agar ketika terjadi gesekan atau mungkin terjadi ketidakpercayaan, dia bisa meyakinkan orang lain agar bersama-sama untuk meraih tujuan. Nah, itu makanya kemudian kita berharap bahwa pemimpin-pemimpin itu juga tahu, paham peta kondisi dia berada. Jadi kalau di dalam konsep jadi berjamaah itu adalah, kalau saya memahami, sama dengan ukhuwah Islamiyah itu ya, persaudaraan. Kalau di dalam komunitas Islam itu ukhuwah Islamiyah. Kalau manusia kebanyakan gitu ya, mungkin kita bisa menyebut ukhuwah insaniyah begitu ya. Jadi paham peta orang-orang yang ada di sekelilingnya ini, tingkat pendidikannya bagaimana, tingkat pemahamannya bagaimana, kemudian pilihan-pilihan hidupnya bagaimana. Ini karena terkait nanti kita memanfaatkan apa yang kelompok kita punya, keluarga yang kita punya, bagaimana memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok kita untuk bersama-sama meraih tujuan. Bahkan kita berharap tujuan yang kita tuju itu bisa diwujudkan secepatnya gitu ya, tidak memakan waktu yang bertahun-tahun, berlama-lama gitu ya. Tetapi kita juga ingin agar apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, dan apa yang kita inginkan bisa terwujud dengan segera. Makanya kemudian Allah memberi tuntunan kepada kita agar kita bisa memilih pemimpin yang tepat. Itu adalah sebagaimana dikemukakan Allah di dalam surat An-Nisa ya, surat keempat ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian semua, an tu'addul amanati, menyerahkan kepemimpinan itu ila ahliha, kepada ahlinya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah ketika kita memilih pemimpin, maka kita pilih yang kompeten gitu ya, yang benar-benar mampu, tadi yaitu yang bisa paham, menguasai visi, paham tentang komunitas yang dia pimpin, dan juga punya kemampuan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Mungkin kalau di dalam konsep kepemimpinan kita bisa belajar banyak dalam konsep kita sholat berjamaah itu ya. Bagaimana ketika kita memilih imam gitu ya, imam dalam sebuah sholat begitu ya. Imam itu adalah panutan, maka kemudian imam itu kita pilih
berdasarkan orang yang terbaik di antara para jamaah gitu, agar kemudian para jamaah itu bisa mengikuti imam itu dengan benar, sehingga kemudian semua bisa kompak, semua bisa bersatu untuk meraih tujuan yang sama. Baik, luar biasa. Pemimpin yang amanah. Ilustrasinya ya seperti mencari imam ya, yang bisa menjalankan sholat, memimpin sholat dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih sekali Ustadzah Intan. Banyak hal yang kemudian bisa kita obrolkan gitu ya, terkait tentang melahirkan pemimpin yang amanah. Salah satunya adalah juga bagaimana kemudian pemimpin tadi bisa kita lahirkan gitu ya, lewat masyarakat kita, di masyarakat kita. Kita akan bahas terkait yang ini gitu ya, selengkapnya setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Tema yang kita angkat hari ini adalah melahirkan pemimpin yang amanah. Tadi kita sudah berdiskusi banyak dengan Ustadz Ashad dan Ustadzah Intan. Kali ini kita kembali lagi dengan Ustadz Ashad. Ustadz Ashad, ada pepatah gitu ya, atau mungkin kalimat yang sering kita dengar, yaitu amanah itu jangan dikejar, tapi jika diberi amanah jangan lari. Nah, ungkapan ini menurut Ustadz Ashad seperti apa, Ustadz Ashad? Iya, hidup kita itu memang tidak mengejar amanah. Hidup kita itu adalah mengejar manfaat. Ya, ini yang harus kita ingat gitu. Nah, amanah itu adalah salah satu cara untuk memberi manfaat. Kalau kemudian kita diberi amanah kok kemudian tidak bisa memberi manfaat, maka pada dasarnya amanah itu kemungkinan yang salah adalah kita yang menerima amanah itu sehingga tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memanfaatkan amanah itu, atau tidak bisa mendayagunakan kemampuan untuk mendatangkan manfaat, atau memang pada dasarnya kita tidak bisa atau kemudian amanah itu sendiri tidak pas untuk kita gitu. Sehingga kemudian kesalahannya adalah ketika kemudian kita menerima amanah yang memang sebenarnya tidak pas untuk kita. Tetapi pada dasarnya orang pasti memberikan amanah itu kepada orang yang dianggap pantas gitu. Nah, selama kita tidak, atau selama kita selama kita itu tidak punya keyakinan bahwa kita tidak bisa menjalankan amanah, ya harus kita terima gitu. Tetapi kalau kemudian kita, wah ini amanah yang sesungguhnya akan menjerumuskan ke saya ke neraka dan saya tidak mampu untuk menjalaninya, itu boleh kita tolak gitu. Jadi ketika amanah itu kemudian kita justru akan membawa kita kepada ketidakmanfaatan, apalagi kepada kezaliman, maka harus kita tolak.
Jadi bukan hanya tidak boleh menolak, tapi harus kita tolak kalau kemudian amanah itu justru mendatangkan ketidakmanfaatan atau justru melahirkan kemungkaran. Ada ya, Ustaz? Jadi ya mungkin ada gitu. Saya tidak menyebutkan satu bentuk apa gitu, tapi mungkin ada. Jadi boleh nggak kita menolak amanah? Kalau saya boleh. Bahkan dalam batasan tertentu menjadi harus ketika itu amanah itu akan mendatangkan kemungkaran. Ya. Ibaratnya contoh yang paling gampang gitu. Saya angkat jadi ketua gerombolan perampok misalnya gitu. Ya. Kalau misalnya kemudian dengan menjadi ketua gerombolan perampok kemudian kita bisa membuat perampok-perampok tobat, ya nggak apa-apa. Tapi kan kita tidak jadi ketua gerombolan perampok lagi kalau begitu, gitu. Karena amanahnya adalah ketua. Nah, ini ekstrimnya ya. Gitu saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi boleh kita menolak amanah, gitu. Bahkan harus ketika kemudian amanah itu justru mendatangkan kemungkaran. Tetapi kalau kemudian amanah itu dalam rangka untuk kemanfaatan, maka seharusnya tidak ditolak, bahkan wajib diterima kalau kemudian memang itu adalah bagian dari amanah yang harus yang bisa mendatangkan manfaat gitu. Kenapa? Karena memang tugas kita itu adalah atau kemudian kalau disebutkan oleh Rasulullah itu manusia yang terbaik, khairun nas anfahum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia lainnya. Maka ketika amanah itu datang dan dia bisa memberi manfaat, kalau dia tolak, dia zalim sesungguhnya. Kenapa? Dia berarti egois, berarti dia memikirkan diri sendiri, tidak mau untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nah, karena itu dalam hal yang demikian maka seharusnya diterima atau tidak boleh ditolak gitu, karena dia mendapat panggilan untuk memberi manfaat. Nah ini. Lalu kemudian bagaimana amanah yang tidak kejar? Amanah itu nggak perlu dikejar dan amanah tidak boleh dikejar. Tetapi kalau yang kita kejar apa? Kita kejar itu adalah kemanfaatan. Kita memberi manfaat kepada orang lain. Kenapa? Karena kita ingin menjadi khairun nas, menjadi sebaik-baiknya manusia. Maka kita harus mendayakan diri kita gitu, memperkuat diri kita dulu, memberdayakan diri, bukan memperdayakan diri ya. Kata-katanya kan hampir sama, gitu, B dan P gitu, tapi beda sekali maknanya ya. Yang memberdayakan diri kita sehingga kita menjadi semakin bermanfaat. Nah, amanah-amanah yang kita terima setelah kita memberdayakan diri, insya Allah itu ya memang itu adalah sesuatu yang diberikan Allah atau didatangkan Allah agar kita menjadi orang pribadi yang lebih bermanfaat. Karena kita amanah yang dilakukan atau kemudian kemampuan untuk memberdayakan diri individu dengan orang banyak, dengan satu sistem, itu tentu saja jauh lebih bisa mengakses lebih luas kalau dengan bersama-sama orang banyak, satu organisasi, satu gerakan, satu sistem gitu. Saya contohnya sederhana aja. Kalau ada orang miskin di sekitar saya, 1-2 bisa saya selesaikan dengan dompet saya. Yuk tak ajak mangan, yuk saya ajak makan ke pasar, yuk saya ajak makan di restoran, itu selesai orang yang kelaparan itu gitu ya. Tapi kalau orang yang kelaparan, orang yang miskin itu satu kampung, mungkin dompet saya belum cukup untuk bisa gitu. Maka kemudian saya akan mengajak orang-orang di sekitar saya membentuk organisasi, atau kemudian saya masuk ke organisasi yang sudah ada, memberdayakan organisasi itu sehingga organisasi di dalam kampung itu bisa menyelesaikan persoalan orang miskin yang jumlahnya tidak bisa saya selesaikan dengan dompet saya itu. Kalau kemudian sekarang masalahnya orang miskin, orang lapar itu sekota, nggak akan bisa diselesaikan oleh organisasi kampung ini, oleh organisasi kota, entah namanya pemerintah kota, entah namanya Dewan Perwakilan Rakyat, entah namanya apapun itu, maka
itu kemudian kita harus atau kita perlu untuk bersama-sama itu. Nah, itulah kemudian muncul amanah-amanah itu. Amanah apa? Amanah adalah dalam rangka untuk menebar kemanfaatan yang lebih, bukan untuk sekedar eksistensi diri, bukan sekedar aktualisasi pribadi, tapi untuk semakin optimal menebar amanah. Ketika yang seperti itu, maka tidak boleh sekali lagi mengejar amanah. Yang dikejar adalah kita mengejar memberi kemanfaatan, karena khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Baik, luar biasa. Berarti amanah itu memang bukan untuk dikejar ya, Ustadz Asad ya. Dan jika kalau misalnya diberi amanah, kita terima, kita iakan, jangan lari karena akan memberikan, karena kalau amanah itu dalam rangka untuk memberi kemanfaatan, maka kita terima. Kita terima. Tapi kalau dalam rangka untuk sebuah kemungkaran, kita tolak. Jangan. Siap, menarik sekali. Terima kasih Ustadz Asad dan juga dari Ustadzah Intan yang sudah menyampaikan banyak hal terkait tema melahirkan pemimpin yang amanah. Tentunya kita mengharapkan bisa berdiskusi lebih banyak ya terkait tema ini. Tapi sayangnya karena waktu, nah kita akan meminta bantuan kepada para narasumber kita yang luar biasa untuk memberikan oleh-oleh kepada kita gitu ya. Kira-kira apa yang kemudian bisa di garis bawahi gitu, yang bisa jadi refleksi kita terkait tema melahirkan pemimpin yang amanah. Dari siapa? Ustadzah Intan terlebih dahulu. Silahkan Ustadzah Intan. Saya mengajak kepada pemirsa sekalian untuk terus mengasah diri menjadi bagian ya dari kepemimpinan yang amanah, agar kita semua bisa meraih tujuan bersama-sama dengan cara kita terlibat aktif di dalam komunitas kita, di dalam orang-orang di sekeliling kita begitu ya, agar kita nanti sebagaimana Ustadz Asad kemukakan bisa berperan dalam kemanfaatan. Jadi ini relevan sekali dengan pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 begitu ya. Untuk kita terlibat aktif di dalam hidup bermasyarakat, baik ketika kita menjadi pemimpin ataupun menjadi orang yang dipimpin begitu ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami menjadikan kalian semua ummatan wasato, gitu, menjadi umat yang pertengahan gitu ya. Watakunu syuhada'a 'alan nasi, sehingga kalian semua, kita semua menjadi saksi gitu ya di antara semua manusia. Ini saya memahami bahwa ini adalah pesan Allah untuk kita mau melibatkan diri di dalam lingkungan sosial di sekitar kita, baik kita sebagai pemimpin ataupun sebagai orang yang dipimpin, agar kita terus bisa mengasah diri untuk mengasah kemampuan kita untuk lebih bermanfaat dan menjadikan umat yang terbaik bagi seluruh alam semesta. Baik, terima kasih Ustadzah Intan. Ustadz Asad, mungkin Ustadz Asad. Iya. Pemimpin itu adalah orang yang bertanggung jawab. Maka tidak perlu kita kejar amanah menjadi pemimpin itu, tapi mari kita berdayakan diri kita, mari kita berdayakan keluarga kita, mari kita berdayakan lingkungan sekitar kita, umat kita, agar jika kemudian ada amanah kepemimpinan yang datang kepada mereka, mereka siap untuk mengembannya. Mereka siap untuk menjalankan amanah itu sehingga semakin menebar manfaat. Jangan sampai ketika amanah itu datang, kita tidak siap. Kita tidak memiliki keberdayaan untuk menjalankan amanah itu, sehingga justru ketika kita menjalankan amanah itu, kita tidak optimal menebar manfaat. Mari kita berdayakan sehingga kemudian setiap waktu amanah itu datang, kapan saja, maka kita siap untuk menjalankan amanah itu, menebar kemanfaatan semakin besar. Itu saya kira. Siap, terima kasih sekali Ustadz Asad, catatannya begitu ya, luar biasa.
Semoga kita benar-benar bisa meningkatkan kualitas diri kita supaya siap gitu ya menjadi pemimpin yang amanah kapanpun, dimanapun amanah itu datang. Sebagai oleh-oleh juga, izinkan saya membacakan sebuah pantun untuk menutup acara kita. Menonton obrolan Sakinah, sungguh senang rasanya. Menjadi pemimpin yang amanah, agar berkah manfaat kepemimpinannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai berjumpa di acara obrolan Sakinah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Tema yang kita angkat hari ini adalah melahirkan pemimpin yang amanah. Tadi sudah berdiskusi dengan Ustadzah Intan terkait ciri-ciri pemimpin yang amanah. Pada kesempatan kali ini kita beralih ke Ustadz Asad begitu ya. Kira-kira bagaimana nih Ustadz Asad supaya pemimpin yang kita cita-citakan bisa amanah ini betul-betul bisa kita lihat gitu ya kita dapatkan gitu kita dapatkan di masyarakat kita. Iya. Sekali lagi atau terima kasih Mbak Wardah. Jadi apa yang kita inginkan, kita butuh pemimpin yang amanah itu sesuatu yang pasti akan menjadi cita-cita banyak orang gitu. Nah, kita harus membayangkan dulu bahwa seperti apa sih kemudian cita-cita pemimpin yang amanah itu. Tadi sudah sampaikan Bu Intan ciri-ciri pemimpin yang amanah itu. Nah, tapi perwujudannya apa dalam konteks yang lebih luas gitu. Nah, jadi yang pertama kita membayangkan atau mengimajinasikan atau kemudian mempersonifikasikan pemimpin yang amanah itu adalah pemimpin yang adil. Ya, maka kalau di Jawa misalnya gitu ada yang namanya Ratu Adil. Karena memang konsep pemimpin yang diharap-harapkan adalah pemimpin yang adil. Orang-orang menunggu adanya Ratu Adil yang akan mendatangkan keadilan, kemakmuran di muka bumi ini. Ya. Dia adalah manifestasi sebaik-baiknya dari Khalifatullah fil ard. Gitu. Memang ratu ya? Iya, maka ratu-ratu itu sesuatu personifikasi kekuasaan dan penguasa yang dia itu bersama dengan masyarakat untuk mendatangkan kemakmuran dan keadilan. Nah, ini jadi pertama itu konsepnya adalah itu dulu. Sehingga kita punya abstraksi, kita punya personifikasi tentang pemimpin yang diharapkan lahir itu, pemimpin yang akan kita minta datangnya itu, gitu. Nah, karena sangat mungkin ketika kita membayangkan pemimpin itu, kemudian tiba-tiba mak bedunduk kalau dalam istilah orang Jawa ya, tiba-tiba yang muncul adalah juragan misalnya gitu. Kita menginginkan pemimpin, tiba-tiba yang datang juragan, majikan yang bisanya cuma memerintah-merintah dan mengambil keuntungan dari proses berbangsa, proses berkomunitas dan sebagainya itu. Nah, maka kalau
kita ingin mendatangkan pemimpin yang adil, nah, jadi amanah itu nanti harus sampai pada adil gitu. Jadi jangan sampai amanah itu hanya sekedar hal-hal teknis. Kamu harus melakukan ini loh, berarti kamu boneka, bukan amanah gitu. Amanah itu karena pemimpin itu adalah amanah yang diemban untuk memimpin rakyat. Dia bukan bukan petugas petugas pelaksana majikan-majikan itu, petugas pelaksana gitu ya? Petugas pelaksana dari para pemilik modal, oligarki, juga bukan petugas partai gitu. Pemimpin adalah orang-orang yang akan membawa, yang akan mengajak, yang akan bersama-sama dengan masyarakat untuk atau bersama dengan rakyat untuk mendatangkan keadilan dan kemakmuran. Nah, adil dan makmur itu adalah cita-cita bersama. Nah, lalu bagaimana kemudian kita ingin mendatangkan atau melahirkan pemimpin seperti itu? Yaitu dengan cara-cara yang baik. Kita tidak bisa mendatangkan pemimpin dengan cara-cara yang, atau kita tidak bisa mendatangkan pemimpin yang baik dengan cara-cara yang tidak baik. Cara-cara yang tidak baik seperti apa? Money politik. Nah, kemudian mengembangkan politik kampanye hitam misalnya gitu. Penebaran fitnah, membiayai buzzer-buzzer yang menyerang dan sebagainya. Karena kalau yang kita lakukan itu, dan kalau kemudian proses politiknya seperti itu, proses pelahiran pemilihan seperti itu, maka yang lahir adalah pemimpin yang tentu saja tidak akan berpihak kepada masyarakat, tapi selalu menutupi hal-hal yang nyata dengan segala proses-proses yang tidak sehat itu. Ya, politik uang itu kan menutupi hakikat ketidakmampuan dia untuk tampil memberi jalan keluar bagi masyarakat dengan membungkamnya dengan uang. Lahirnya buzzer-buzzer untuk mengacaukan fokus masyarakat kepada pribadi yang harus dipilih. Nah, ini tidak mungkin lahir dari pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik dari proses-proses politik yang tidak sehat atau proses-proses pemilihan, proses-proses pelahiran yang tidak sehat tadi. Harus dengan niat baik, niatnya harus baik, caranya dengan baik gitu. Itu sesuatu yang harus dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Di paling dasar gitu ya, paling substansial adalah kita mendidik calon-calon pemimpin. Pendidikan kita harus kita benahi gitu. Kemudian yang kedua, sumber-sumber kekuatan pun juga harus kita benahi juga. Pemerataan harus kita lakukan. Kenapa? Kalau kemudian tidak ada pemerataan, maka pasti sumber daya untuk melakukan proses politik hanya dimiliki oleh segelintir orang. Nah, sehingga kemudian dengan begitu maka politik atau kemudian proses kepemimpinan hanya dilakukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang memiliki aset besar itu. Nah, tapi ini berat ya, maksud saya ngomongnya yang santai-santai aja ya. Yang santai-santai aja itu begini kira-kira. Sudahlah, pokoknya kalau kita ingin melahirkan pemimpin yang baik, pokoknya dengan cara-cara yang baik gitu. Nah, didik anak kita menjadi anak yang baik, didik tetangga-tetangga kita, didik masyarakat kita untuk melahirkan pemimpin yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, marilah kemudian kita lahirkan proses politik dengan yang baik gitu. Nah, kadangkala kita jadi pesimis misalnya, bagaimana melahirkan pemimpin yang baik dengan adanya kotak kardus dalam proses pemilu misalnya gitu kan, yang sesuatu yang ya dirusak saja gampang gitu kan. Kotak kardus itu apa itu? Ya sekarang itu kan ada katanya lo ya, katanya ya kan. Katanya itu sekarang itu dulu kan kotak
dalam pemilu itu menggunakan seng yang sulit untuk diubah gitu. Nah sekarang itu katanya diganti ke kotak kardus. Oh, oke. Gitu. Nah, jadi ini dalam konteks yang lebih luas. Tapi sekali lagi bahwa kemudian berproses itu baik-baik. Kita harus mendidik masyarakat, mendidik orang-orang di sekitar kita untuk melakukan proses politik, proses pelahiran pemimpin yang baik tanpa adanya money politik, jangan sampai kemudian suara dibeli dan sebagainya. Juga mereka harus mulai berani untuk melakukan pengawasan, gitu. Jadi ada proses-proses yang kotor yang dilakukan dan itu harus diawasi. Nah, semua orang bertanggung jawab. Jangan sampai kemudian hanya saksi-saksi resmi saja yang kemudian bertanggung jawab terhadap proses ini. Nah, pemirsa TV-mu yang kami banggakan, kita perlu untuk berbicara tentang melahirkan kepemimpinan yang baik, yang amanah ini, karena kepemimpinan amanah itu tidak hanya proses berbangsa, tapi proses berkomunitas. Itu juga hal yang harus kita pikirkan dalam persoalan kepemimpinan ini, gitu. Jadi saya mencoba membagi proses kepemimpinan itu dalam tiga ranah. Ya, sesungguhnya massa, gitu ya, massa rakyat atau massa itu bisa dibagi dalam 3 kategori. Massa kerumunan, ya, massa gerombolan, dan massa terorganisir atau organisasi atau kemudian termanage, gitu. Nah, yang kerumunan itu nggak punya pemimpin, ya, nggak punya pemimpin. Siapa pemimpinnya? Ya dia dipimpin oleh tren, dia dipimpin oleh isu, gitu. Untuk dia berkerumun, gitu. Karena hanya disatukan oleh momentum dan tempat yang sama. Kemudian ada yang namanya gerombolan. Gerombolan itu dikendalikan, dipimpin oleh karakter pemimpin dalam gerombolan itu adalah dia bisa melindungi. Gitu. Pokoknya dia melindungi, dia bisa mengamankan anggota gerombolannya, maka dia sudah jadi pemimpin. Nah, dalam organisasi seperti negara Indonesia, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya, pemimpin dibutuhkan orang yang punya visi, yang bisa mengarahkan organisasinya, yang bisa mengarahkan bangsanya untuk sebuah arah yang jelas, gitu. Dan itu ada panduannya, konstitusi, ADART dan sebagainya. Nah, kesadaran terhadap konstitusi itu adalah bagian dari cara untuk melahirkan, atau penyadaran terhadap konstitusi itu adalah cara belajar atau cara mengajarkan atau cara melahirkan pemimpin yang amanah. Itu saya kira itu. Kalau ada pemimpin yang sudah tidak menghargai, atau calon pemimpin yang tidak menghargai konstitusi, tidak menghargai ADART, tidak menghargai kesepakatan, maka dia sesungguhnya tidak layak menjadi seorang pemimpin yang akan membangun dunia menjadi lebih baik. Karena nggak amanah ya. Iya, baik, menarik sekali, Ustadz Asad. Pemimpin, gitu ya. Semoga kita bisa menemukan pemimpin itu. Kalau tadi kita berbicara tentang pemimpin di konteks bangsa, gitu ya, bangsa, komunitas. Nah, tentunya kita juga bisa menumbuhkan kepemimpinan, gitu ya, mulai dari keluarga kita. Nah, kita akan bahas tentang ini selengkapnya setelah yang lewat berikut ini. We are UAD.
Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Hari ini kita mengangkat tema melahirkan pemimpin yang amanah. Tadi kita sudah ngobrol dengan Ustadz Asad dan Ustadzah Intan, dan tadi terakhir kita berbicara tentang banyak hal tentang pemimpin dalam konteks sosial gitu, yang pasti di setiap lini kita membutuhkan sosok pemimpin yang amanah dan adil begitu. Tapi penting juga untuk kita memikirkan bagaimana melahirkan pemimpin di rumah, mulai dari rumah. Nah, kita mungkin kembali lagi kepada Ustadzah Intan ya, Ustadzah Intan. Kira-kira seperti apa Ustadzah Intan untuk melahirkan jiwa-jiwa pemimpin itu tadi ya, khalifatullah kalau yang tadi disampaikan oleh Ustadzah Intan di rumah kita. Ustadzah Intan. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita sudah membahas banyak tentang pentingnya seorang pemimpin yang amanah agar tujuan bersama kita tercapai itu, maka semua kita adalah pemimpin dan semua kita bertanggung jawab untuk bisa melahirkan pemimpin yang amanah begitu. Nah, itu maka kemudian institusi terkecil yang bisa kita manfaatkan untuk melahirkan pemimpin itu adalah keluarga, karena keluarga adalah basis sosial masyarakat kita. Nah, di dalam keluarga ini tentunya sekali lagi kita sebagai orang tua itu harus menjadi tauladan utama, tauladan yang baik ya bagi anak-anak kita, bagi orang-orang di sekitar kita agar mereka tergerak, terinspirasi untuk terlibat, untuk kemudian bersama-sama bertanggung jawab untuk ini tadi melahirkan calon-calon pemimpin gitu ya, calon-calon pemimpin yang dia bertanggung jawab penuh, punya rasa tanggung jawab dan bisa amanah gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang keluarga tentunya kita bicara tentang generasi masa depan kita, yaitu anak-anak ya. Bagaimana sejak kecil mereka dibelajarkan untuk memiliki tanggung jawab, mungkin dari masalah yang kecil-kecil dulu gitu ya. Misalkan kakak punya tanggung jawab kalau nanti ada tamu yang menyuguhkan minuman adalah kakak gitu ya. Nah, kalau dia lupa gitu ya, yang lainnya mengingatkan. Nah, dalam konsep kepemimpinan agar apa? Agar dia selalu ingat akan tanggung jawabnya begitu. Kemudian pembagian-pembagian ini juga tadi sebagaimana kita kemukakan bahwa itu harus adil. Adil artinya semua punya kesempatan yang sama untuk berlatih, mempunyai tanggung jawab gitu ya. Meskipun kemudian nanti ada pembagian peran yang berbeda, karena di dalam konsep kepemimpinan tadi Ustadz Azad sudah mengemukakan bahwa adil itu adalah dasar pertimbangan utama gitu ya. Sebagaimana tadi surat An-Nisa ayat 58 disebutkan bahwa kita harus menyerahkan kepemimpinan kepada ahlinya. Kemudian dilanjutkan di pertengahan ayat itu, wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Dan jika engkau menghukumi di antara kalian semua, maka itu harus kalian lakukan dengan adil gitu ya. Jadi perintah Allah dalam hal ini tentang konsep keadilan itu juga harus kita ajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Jadi selain masalah tanggung jawab amanah itu tadi, yang kedua adalah keadilan. Jangan sampai kemudian anak-anak kita latih bertanggung jawab tetapi kemudian tugas yang kita berikan memberatkan dia gitu ya. Misalkan masih kecil disuruh nyapu di luar di pagi-pagi yang gelap gulita gitu ya. yang lain anak yang lain disuruh leha-leha ya. Kayak bawang merah, bawang putih. Bawang putih, iya, tentunya itu tidak kita harapkan ya. Karena kita harus mengajarkan anak sejak dini tentang konsep keadilan agar mereka nantinya juga bisa bersikap adil kepada orang lain dan juga kepada dirinya sendiri begitu ya. Jadi dalam hal ini kita sebagai anggota keluarga bersama-sama untuk tadi, jadi keluarga kita jadikan sebagai kawah candra di muka gitu ya, sebagai tempat bagaimana kita mengasah generasi-generasi muda kita untuk belajar tentang kepemimpinan sejak dini dengan cara apa tadi? Berlatih untuk menjadi pemimpin yang amanah, yang bertanggung jawab, dan yang kedua menjadi pemimpin yang adil begitu ya. Dan kita ajarkan anak-anak itu untuk ini ya, kalau kita berusaha untuk menjadi kompeten gitu ya, menjadi mampu, atau bahasanya kita akan memantaskan diri gitu ya Pak Asad ya, memantaskan diri pantas untuk dipilih gitu ya. Karena yang namanya jabatan, kedudukan itu bukan sesuatu yang, kalau kata Rasulullah itu tidak mengasihkan jabatan kepada orang yang memintanya dan kepada orang yang ambisius gitu ya.
Tetapi kalau kita misalkan berusaha selalu memantaskan diri, meningkatkan kompetensi, maka itu tawaran akan datang bertubi-tubi gitu ya. Tentunya tawaran akan mendekat karena orang akan melihat, oh ternyata dia punya kapasitas yang mumpuni gitu ya, punya atau mungkin bukan gitu. kalau saya begini. Jadi jangan sampai kemudian mengatakan bahwa kemudian kita memantas-mantaskan diri dalam rangka nanti kemudian akan datang tawaran-tawaran itu. Tapi pasti ada kebutuhan-kebutuhan dan kadangkala kemudian kebutuhan-kebutuhan itu harus ada yang siap. Nah itu yang kemudian kenapa kita harus memantas-mantaskan diri itu bukan karena bukan karena kita sekali lagi bukan karena orientasi jabatan, bukan karena kita kepengen ditawari, tapi betul. Ketika kita berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik gitu ya, manusia yang paling siap ketika dibutuhkan begitu ya. Jadi kita jangan sampai kemudian orientasinya tadi orientasi jabatan, orientasi kedudukan begitu ya. Karena semuanya kalau kita jadikan orientasi maka tidak akan ada apa-apanya. Karena kalau kita tidak dapat maka kecewa. Dan ketika kita orientasinya hanya jabatan, hanya kedudukan, ketika kita tidak kompeten gitu ya, maka kita malah tidak amanah dan merusak tadi ya, merusak komunitas yang kita pimpin gitu. Itu yang tidak kita harapkan, dan kita juga berharap anak-anak kita menjadi orang yang amanah, bukan orang yang sebaliknya hanya memprioritaskan kedudukan, memprioritaskan bungkus sementara tidak kompeten. Maka itu akan sangat memalukan, tentunya akan membuat kerugian tidak hanya bagi diri kita tetapi bagi komunitas yang dipimpinnya. Dan yang kedua, tentunya kita juga mendorong anak-anak kita juga terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan nggih. Misalkan kita dorong anak-anak kita aktif di Karang Taruna, kemudian kalau di Muhammadiyah itu ada IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu. Kemudian kita juga bisa memilihkan selain memilihkan aktivitas-aktivitas sosial yang memberi akses anak-anak untuk terlibat berlatih untuk menjadi seorang pemimpin yang amanah, juga kita pilihkan anak-anak sekolah-sekolah yang memberi kesempatan yang luas kepada anak-anak untuk berlatih menjadi seorang pemimpin gitu ya. Dan kita dorong juga untuk dia terlibat di dalam misalkan organisasi. Kalau IPM itu ekstra sekolah ya? Iya, di Muhammadiyah Intra ya. OSIS-nya sekolah Muhammadiyah begitu ya. Tapi setelah lulus nanti bisa tetap berlanjut gitu ya. Terus kalau di sekolah umum mungkin didorong menjadi aktif di OSIS misalkan, atau aktif di Rohis misalkan ya. Kemudian juga tadi organisasi-organisasi kepemudaan yang lain, misalkan ada IMM gitu ya, Ikatan Karang Taruna. Oh iya, kalau di kampung ada Karang Taruna, ada kalau organisasi keagamaan juga ada di masjid-masjid itu juga ada remaja masjid. Nah, kita dorong anak-anak untuk terlibat aktif di dalamnya, karena organisasi-organisasi ini kan banyak sekali memberi manfaat ya, agar mereka waktunya benar-benar dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak ada peluang tawaran-tawaran kegiatan yang itu justru malah destruktif gitu ya Pak Asad ya, justru merusak kreativitas, keingintahuan anak-anak. Misalkan kadang-kadang kan kita tidak tahu ya anak-anak itu berkomunikasi, berinteraksi dengan siapa saja. Kadang-kadang ada organisasi yang tidak dikenal gitu ya, kemudian mereka terlibat di dalamnya nih. Nah, jangan sampai ketika anak-anak punya waktu kosong sehingga mereka kemudian tergoda untuk satu kegiatan yang tidak jelas gitu ya. Maka kemudian dengan melibatkan mereka di kegiatan-kegiatan di organisasi-organisasi yang positif, ini insya Allah akan menjamin mereka pilihan-pilihan mereka tepat gitu ya. Dan ini juga sebagai sarana pendukung agar anak-anak muda kita itu sejak awal terlibat untuk berlatih bertanggung jawab gitu ya terhadap apa yang diembankan kepadanya gitu ya, sehingga kemudian perlahan-lahan mereka menjadi orang-orang yang benar-benar berkualitas gitu ya. Ketika tadi Pak Asad ngatakan ketika dibutuhkan oleh masyarakat mereka sudah siap, karena kompetensi mereka sudah ada gitu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita juga selain mendampingi anak-anak kita untuk terus belajar menjadi pemimpin, memberi kesempatan, memberi akses yang seadil-adilnya kepada mereka untuk mengasah, mengolah diri, juga kita selalu tak lupa berdoa ya, karena sebagai seorang muslim doa itu adalah satu spirit yang bisa menggugah kesadaran kita dan juga membuka semua pintu-pintu ijabah dari Allah gitu ya. Kalau di dalam salah satu doa yang diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 74 itu ya, yang sangat sering kita
ini sering kita praktekkan itu doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah ya Rabb kami, hablana karuniakanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina, pasangan-pasangan hidup kami dan anak-anak keturunan kami, yaitu qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk hati, yang bisa membuat hidup itu menjadi lebih bergairah, lebih menyenangkan, lebih bersemangat gitu ya. Dan di penghujung ayat itu disebutkan waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Amin. Amin. Luar biasa. Itu turannya Ustazah Intan terakhir doa gitu ya, seolah-olah mau ditutup, tapi belum gitu ya pemirsa. Kita masih ada bahasan lagi tentang tema melahirkan pemimpin yang amanah. Baik, kita akan bahas lebih lanjut setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Tema yang kita angkat hari ini adalah melahirkan pemimpin yang amanah. Tadi sudah berdiskusi dengan Ustazah Intan terkait ciri-ciri pemimpin yang amanah. Pada kesempatan kali ini kita beralih ke Ustadz Asad begitu ya. Kira-kira bagaimana nih Ustadz Asad supaya pemimpin yang kita cita-citakan bisa amanah ini betul-betul bisa kita lihat gitu ya, kita dapatkan di masyarakat kita. Iya. Sekali lagi terima kasih Mbak Wardah. Jadi apa yang kita inginkan, kita butuh pemimpin yang amanah itu sesuatu yang pasti akan menjadi cita-cita banyak orang gitu. Nah, kita harus membayangkan dulu bahwa seperti apa sih kemudian cita-cita pemimpin yang amanah itu. Tadi sudah sampaikan Bu Intan ciri-ciri pemimpin yang amanah itu. Nah, tapi perwujudannya apa dalam konteks yang lebih luas gitu. Nah, jadi yang pertama kita membayangkan atau mengimajinasikan atau kemudian mempersonifikasikan pemimpin yang amanah itu adalah pemimpin yang adil. Ya, maka kalau di Jawa misalnya gitu ada yang namanya Ratu Adil. Karena memang konsep pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang adil. Orang-orang menunggu adanya Ratu Adil yang akan mendatangkan keadilan, kemakmuran di muka bumi ini. Ya. Dia adalah manifestasi sebaik-baiknya dari Khalifatullah fil ard. Gitu. Memang ratu ya? Iya, maka ratu-ratu itu sesuatu personifikasi kekuasaan dan penguasa yang dia itu bersama dengan masyarakat untuk mendatangkan kemakmuran dan keadilan. Nah, ini jadi pertama itu konsepnya adalah itu dulu, sehingga kita punya abstraksi, kita punya personifikasi tentang pemimpin yang diharapkan lahir itu.
pemimpin yang akan kita minta datangnya itu gitu. Nah, karena sangat mungkin ketika kita membayangkan pemimpin itu, kemudian tiba-tiba mak bedunduk kalau dalam istilah orang Jawa ya, tiba-tiba yang muncul adalah juragan misalnya gitu. Kita menginginkan pemimpin, tiba-tiba yang datang juragan, majikan yang bisanya cuma memerintah-merintah dan mengambil keuntungan dari proses berbangsa, proses berkomunitas dan sebagainya itu. Nah, maka kalau kita ingin mendatangkan pemimpin yang adil, nah, jadi amanah itu nanti harus sampai pada adil gitu. Jadi jangan sampai amanah itu hanya sekedar hal-hal teknis. Kamu harus melakukan ini loh. Berarti kamu boneka, bukan amanah gitu. Amanah itu karena pemimpin itu adalah amanah yang diemban untuk memimpin rakyat. Dia bukan bukan petugas pelaksana majikan-majikan itu, petugas pelaksana gitu ya? Petugas pelaksana dari para pemilik modal, oligarki, juga bukan petugas partai gitu. Pemimpin adalah orang-orang yang akan membawa, yang akan mengajak, yang akan bersama-sama dengan masyarakat untuk atau bersama dengan rakyat untuk mendatangkan keadilan dan kemakmuran. Nah, adil dan makmur itu adalah cita-cita bersama. Nah, lalu bagaimana kemudian kita ingin mendatangkan atau melahirkan pemimpin seperti itu? Yaitu dengan cara-cara yang baik. Kita tidak bisa mendatangkan pemimpin dengan cara-cara yang, atau kita tidak bisa mendatangkan pemimpin yang baik dengan cara-cara yang tidak baik. Cara-cara yang tidak baik seperti apa? Money politik. Nah, kemudian mengembangkan politik kampanye hitam misalnya gitu, penebaran fitnah, membiayai buzzer-buzzer yang menyerang dan sebagainya. Karena kalau yang kita lakukan itu, dan kalau kemudian proses politiknya seperti itu, proses pelahiran pemilihan seperti itu, maka yang lahir adalah pemimpin yang tentu saja tidak akan berpihak kepada masyarakat, tapi selalu menutupi hal-hal yang nyata dengan segala proses-proses yang tidak sehat itu. Ya, politik uang itu kan menutupi hakikat ketidakmampuan dia untuk tampil memberi jalan keluar bagi masyarakat dengan membungkamnya dengan uang. Lahirnya buzzer-buzzer untuk mengacaukan fokus masyarakat kepada pribadi yang harus dipilih. Nah, ini tidak mungkin lahir dari pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik dari proses-proses politik yang tidak sehat atau proses-proses pemilihan, proses-proses pelahiran yang tidak sehat tadi. Harus dengan niat baik, niatnya harus baik, caranya dengan baik gitu. Itu sesuatu yang harus dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Di paling dasar gitu ya, paling substansial adalah kita mendidik calon-calon pemimpin. Pendidikan kita harus kita benahi gitu. Kemudian yang kedua, sumber-sumber kekuatan pun juga harus kita benahi juga. Pemerataan harus kita lakukan. Kenapa? Karena kemudian tidak ada pemerataan, maka pasti sumber daya untuk melakukan proses politik hanya dimiliki oleh segelintir orang. Nah, sehingga kemudian dengan begitu maka politik atau kemudian proses kepemimpinan hanya dilakukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang memiliki aset besar itu. Nah, tapi ini berat ya, maksud saya ngomongnya yang santai-santai aja ya. Yang santai-santai aja itu begini kira-kira. Sudahlah, pokoknya kalau kita ingin melahirkan pemimpin yang baik, pokoknya dengan cara-cara yang baik gitu. Nah, didik anak kita
menjadi anak yang baik, didik tetangga-tetangga kita, didik masyarakat kita untuk melahirkan pemimpin yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, marilah kemudian kita lahirkan proses politik dengan yang baik gitu. Nah, kadangkala kita jadi pesimis misalnya, bagaimana melahirkan pemimpin yang baik dengan adanya kotak kardus dalam proses pemilu misalnya gitu kan, yang sesuatu yang ya dirusak saja gampang gitu kan. Kotak kardus itu apa itu? Ya sekarang itu kan ada katanya lo ya katanya ya kan. Katanya itu sekarang itu dulu kan kotak dalam pemilu itu menggunakan seng yang sulit untuk diubah gitu. Nah sekarang itu katanya diganti ke kotak kardus. Oh oke. Gitu. Nah jadi ini dalam konteks yang lebih luas. Tapi sekali lagi bahwa kemudian berproses itu baik-baik. Kita harus mendidik masyarakat, mendidik orang-orang di sekitar kita untuk melakukan proses politik, proses pelahiran pemimpin yang baik tanpa adanya money politik. Jangan sampai kemudian suara dibeli dan sebagainya. Juga mereka harus mulai berani untuk melakukan pengawasan, gitu. Jadi ada proses-proses yang kotor yang dilakukan dan itu harus diawasi. Nah, semua orang bertanggung jawab. Jangan sampai kemudian hanya saksi-saksi resmi saja yang kemudian bertanggung jawab terhadap proses ini. Nah, pemirsa TV-mu yang kami banggakan, kita perlu untuk berbicara tentang melahirkan kepemimpinan yang baik, yang amanah ini, karena kepemimpinan amanah itu tidak hanya proses berbangsa, tapi proses berkomunitas. Itu juga hal yang harus kita pikirkan dalam persoalan kepemimpinan ini gitu. Jadi saya mencoba membagi proses kepemimpinan itu dalam tiga ranah. Ya. Sesungguhnya kan massa gitu ya, massa rakyat atau massa itu bisa dibagi dalam 3 kategori. Massa kerumunan, ya, massa gerombolan, dan massa terorganisir atau organisasi atau kemudian termanage gitu. Nah, yang kerumunan itu nggak punya pemimpin, ya, nggak punya pemimpin. Siapa pemimpinnya? Ya dia dipimpin oleh tren, dia dipimpin oleh isu gitu. Untuk kan dia berkerumun gitu. Karena hanya disatukan oleh momentum dan tempat yang sama. Kemudian ada yang namanya gerombolan. Gerombolan itu dikendalikan, dipimpin oleh karakter pemimpin dalam gerombolan itu adalah dia bisa melindungi. Gitu. Pokoknya dia melindungi, dia bisa mengamankan anggota gerombolannya, maka dia sudah jadi pemimpin. Nah, dalam organisasi seperti negara Indonesia, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya, pemimpin dibutuhkan orang yang punya visi, yang bisa mengarahkan organisasinya, yang bisa mengarahkan bangsanya untuk sebuah arah yang jelas gitu. Dan itu ada panduannya, konstitusi, ADART dan sebagainya. Nah, kesadaran terhadap konstitusi itu adalah bagian dari cara untuk melahirkan, atau penyadaran terhadap konstitusi itu adalah cara belajar atau cara mengajarkan atau cara melahirkan pemimpin yang amanah. Itu saya kira itu. Kalau ada pemimpin yang sudah tidak menghargai, atau calon pemimpin yang tidak menghargai konstitusi, tidak menghargai ADART, tidak menghargai kesepakatan, maka dia sesungguhnya tidak layak menjadi seorang pemimpin yang akan membangun dunia menjadi lebih baik. Karena nggak amanah ya. Iya. Baik, menarik sekali, Ustadz Asad. Pemimpin gitu ya. Semoga kita bisa menemukan pemimpin itu. Kalau tadi kita berbicara tentang pemimpin di konteks bangsa gitu ya, bangsa, komunitas. Nah, tentunya kita juga bisa menumbuhkan kepemimpinan gitu ya, mulai dari keluarga kita. Nah, kita akan bahas tentang ini selengkapnya setelah yang lewat berikut ini.
UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Hari ini kita mengangkat tema melahirkan pemimpin yang amanah. Tadi kita sudah ngobrol dengan Ustadz Asad dan Ustadzah Intan, dan tadi terakhir kita berbicara tentang banyak hal tentang pemimpin dalam konteks sosial gitu, yang pasti di setiap lini kita membutuhkan sosok pemimpin yang amanah dan adil begitu. Tapi penting juga untuk kita memikirkan bagaimana melahirkan pemimpin di rumah, mulai dari rumah. Nah, kita mungkin kembali lagi kepada Ustadzah Intan ya, Ustadzah Intan. Kira-kira seperti apa Ustadzah Intan untuk melahirkan jiwa-jiwa pemimpin itu tadi ya, Khalifatullah kalau yang tadi disampaikan oleh Ustadzah Intan di rumah kita, Ustadzah Intan. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita sudah membahas banyak tentang pentingnya seorang pemimpin yang amanah agar tujuan bersama kita tercapai itu, maka semua kita adalah pemimpin dan semua kita bertanggung jawab untuk bisa melahirkan pemimpin yang amanah begitu. Nah, itu maka kemudian institusi terkecil yang bisa kita manfaatkan untuk melahirkan pemimpin itu adalah keluarga, karena keluarga adalah basis sosial masyarakat kita. Nah, di dalam keluarga ini tentunya sekali lagi kita sebagai orang tua itu harus menjadi tauladan utama, tauladan yang baik ya bagi anak-anak kita, bagi orang-orang di sekitar kita agar mereka tergerak, terinspirasi untuk terlibat, untuk kemudian bersama-sama bertanggung jawab untuk ini tadi melahirkan calon-calon pemimpin gitu ya, calon-calon pemimpin yang dia bertanggung jawab penuh, punya rasa tanggung jawab dan bisa amanah gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang keluarga tentunya kita bicara tentang generasi masa depan kita, yaitu anak-anak ya. Bagaimana sejak kecil mereka dibelajarkan untuk memiliki tanggung jawab, mungkin dari masalah yang kecil-kecil dulu gitu ya, misalkan kakak punya tanggung jawab kalau nanti ada tamu yang menyuguhkan minuman adalah kakak gitu ya. Nah, kalau dia lupa gitu ya, yang lainnya mengingatkan. Nah, dalam konsep kepemimpinan agar apa? Agar dia selalu ingat akan tanggung jawabnya begitu. Kemudian pembagian-pembagian ini juga tadi sebagaimana kita kemukakan bahwa itu harus adil. Adil artinya semua punya kesempatan yang sama untuk berlatih mempunyai tanggung jawab gitu ya, meskipun kemudian nanti ada pembagian peran yang berbeda, karena di dalam konsep kepemimpinan tadi Ustadz Azad sudah mengemukakan bahwa adil itu adalah dasar pertimbangan utama gitu ya, sebagaimana tadi surat An-Nisa ayat 58 disebutkan bahwa kita harus menyerahkan kepemimpinan kepada ahlinya. Kemudian dilanjutkan di pertengahan ayat itu, wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl, dan jika engkau menghukumi di antara kalian semua, maka itu harus kalian lakukan dengan adil gitu ya. Jadi perintah Allah dalam hal ini tentang konsep keadilan itu juga harus kita ajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Jadi selain masalah tanggung jawab amanah itu tadi, yang kedua adalah keadilan. Jangan sampai kemudian anak-anak kita latih bertanggung jawab tetapi kemudian tugas yang kita berikan memberatkan dia gitu ya. Misalkan masih kecil disuruh nyapu di luar di pagi-pagi yang gelap gulita gitu ya. yang lain anak yang lain disuruh lihat-lihat kayak bawang merah bawang putih. Iya, tentunya itu tidak kita harapkan ya, karena kita harus mengajarkan anak sejak dini tentang konsep keadilan agar mereka nantinya juga bisa bersikap adil kepada orang lain dan juga kepada dirinya sendiri begitu ya. Jadi dalam hal ini kita sebagai anggota keluarga bersama-sama untuk tadi, jadi keluarga kita jadikan sebagai kawah candra di muka gitu ya, sebagai
tempat bagaimana kita mengasah generasi-generasi muda kita untuk belajar tentang kepemimpinan sejak dini dengan cara apa tadi? Berlatih untuk menjadi pemimpin yang amanah, yang bertanggung jawab, dan yang kedua menjadi pemimpin yang adil begitu ya. Dan kita ajarkan anak-anak itu untuk ini ya, kalau kita berusaha untuk menjadi kompeten gitu ya, menjadi mampu, atau bahasanya kita akan memantaskan diri gitu ya Pak Asad ya, memantaskan diri pantas untuk dipilih gitu ya. Karena yang namanya jabatan, kedudukan itu bukan sesuatu yang, kalau kata Rasulullah itu tidak mengasihkan jabatan kepada orang yang memintanya dan kepada orang yang ambisius gitu ya. Tetapi kalau kita misalkan berusaha selalu memantaskan diri, meningkatkan kompetensi, maka itu tawaran akan datang bertubi-tubi gitu ya. Tentunya tawaran akan mendekat karena orang akan melihat, oh ternyata dia punya kapasitas yang mumpuni gitu ya, punya atau mungkin bukan gitu. Kalau saya begini, jadi jangan sampai kemudian mengatakan bahwa kemudian kita memantas-mantaskan diri dalam rangka nanti kemudian akan datang tawaran-tawaran itu. Tapi pasti ada kebutuhan-kebutuhan dan kadangkala kemudian kebutuhan-kebutuhan itu harus ada yang siap. Nah itu yang kemudian kenapa kita harus memantas-mantaskan diri itu bukan karena bukan karena kita sekali lagi bukan karena orientasi jabatan, bukan karena kita kepengen ditawari, tapi iya betul. Ketika kita berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik gitu ya, manusia yang paling siap ketika dibutuhkan begitu ya. Jadi kita jangan sampai kemudian orientasinya tadi orientasi jabatan, orientasi kedudukan begitu ya. Karena semuanya kalau kita jadikan orientasi maka tidak akan ada apa-apanya. Karena kalau kita tidak dapat maka kecewa. Dan ketika kita orientasinya hanya jabatan, hanya kedudukan, ketika kita tidak kompeten gitu ya, maka kita malah tidak amanah dan merusak tadi ya, merusak komunitas yang kita pimpin gitu ya. Itu yang tidak kita harapkan. Dan kita juga berharap anak-anak kita menjadi orang yang amanah, bukan orang yang sebaliknya hanya memprioritaskan kedudukan, memprioritaskan bungkus sementara tidak kompeten, maka itu akan sangat memalukan. Tentunya akan membuat kerugian tidak hanya bagi diri kita tetapi bagi komunitas yang dipimpinnya. Dan yang kedua, tentunya kita juga mendorong anak-anak kita juga terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan nggih. Misalkan kita dorong anak-anak kita aktif di Karang Taruna, kemudian kalau di Muhammadiyah itu ada IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu. Kemudian kita juga bisa memilihkan selain memilihkan aktivitas-aktivitas sosial yang memberi akses anak-anak untuk terlibat berlatih untuk menjadi seorang pemimpin yang amanah, juga kita pilihkan anak-anak sekolah-sekolah yang memberi kesempatan yang luas kepada anak-anak untuk berlatih menjadi seorang pemimpin gitu ya. Dan kita dorong juga untuk dia terlibat di dalam misalkan organisasi. Kalau IPM itu ekstra sekolah ya? Di Muhammadiyah Intra ya. OSIS-nya sekolah Muhammadiyah begitu ya. Setelah lulus nanti bisa tetap berlanjut gitu ya. Terus kalau di sekolah umum mungkin didorong menjadi aktif di OSIS misalkan, atau aktif di Rohis misalkan ya. Kemudian juga tadi organisasi-organisasi kepemudaan yang lain, misalkan ada IMM gitu ya, Karang Taruna. Oh iya, kalau di kampung ada Karang Taruna, ada kalau organisasi keagamaan juga ada di masjid-masjid itu juga ada remaja masjid. Nah, kita dorong anak-anak untuk terlibat aktif di dalamnya karena organisasi-organisasi ini kan banyak sekali memberi manfaat ya, agar mereka waktunya benar-benar dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak ada peluang tawaran-tawaran kegiatan yang itu justru malah destruktif gitu ya Pak Asad ya, justru merusak kreativitas, keingintahuan anak-anak. Misalkan kadang-kadang kan kita tidak tahu ya anak-anak itu berkomunikasi, berinteraksi dengan siapa saja. Kadang-kadang ada organisasi yang tidak dikenal gitu ya, kemudian mereka terlibat di dalamnya nih. Nah, jangan sampai ketika anak-anak punya waktu kosong sehingga mereka kemudian tergoda untuk satu kegiatan yang tidak jelas gitu ya. Maka kemudian dengan melibatkan mereka di kegiatan-kegiatan di organisasi-organisasi yang positif, ini insya Allah akan menjamin mereka pilihan-pilihan mereka tepat gitu ya. Dan ini juga sebagai sarana pendukung agar anak-anak muda kita itu sejak awal terlibat untuk berlatih bertanggung jawab gitu ya terhadap apa yang diembankan kepadanya gitu ya, sehingga kemudian perlahan-lahan mereka menjadi orang-orang yang benar-benar berkualitas gitu ya. Ketika tadi Pak Asad ngatakan ketika dibutuhkan oleh masyarakat mereka sudah siap, karena kompetensi mereka sudah
ada gitu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita juga selain mendampingi anak-anak kita untuk terus belajar menjadi pemimpin, memberi kesempatan, memberi akses yang seadil-adilnya kepada mereka untuk mengasah, mengolah diri, juga kita selalu tak lupa berdoa ya, karena sebagai seorang muslim doa itu adalah satu spirit yang bisa menggugah kesadaran kita dan juga membuka semua pintu-pintu ijabah dari Allah gitu ya. Kalau di dalam salah satu doa yang diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 74 itu ya, yang sangat sering kita praktekkan itu doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah ya Rabb kami, hablana karuniakanlah kepada kami, min azwajina wa dzurriyyatina, pasangan-pasangan hidup kami dan anak-anak keturunan kami, yaitu qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk hati, yang bisa membuat hidup itu menjadi lebih bergairah, lebih menyenangkan, lebih bersemangat gitu ya. Dan di penghujung ayat itu disebutkan waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Amin. Amin. Luar biasa. Itu turunnya Ustadzah Intan terakhir doa gitu ya, seolah-olah mau ditutup, tapi belum gitu ya pemirsa. Kita masih ada bahasan lagi tentang tema melahirkan pemimpin yang amanah. Baik, kita akan bahas lebih lanjut setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Tema yang kita angkat hari ini adalah melahirkan pemimpin yang amanah. Tadi kita sudah berdiskusi banyak dengan Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Kali ini kita kembali lagi dengan Ustadz Asad. Ustadz Asad, ada pepatah gitu ya, atau mungkin kalimat yang sering kita dengar, yaitu amanah itu jangan dikejar, tapi jika diberi amanah jangan lari. Nah, ungkapan ini menurut Ustadz Asad seperti apa, Ustadz Asad? Iya, hidup kita itu memang tidak mengejar amanah. Hidup kita itu adalah mengejar manfaat. Ya, ini yang harus kita ingat gitu. Nah, amanah itu adalah salah satu cara untuk memberi manfaat. Ya. Kalau kemudian kita diberi amanah kok kemudian tidak bisa memberi manfaat, maka pada dasarnya amanah itu kemungkinan yang salah adalah kita yang menerima amanah itu sehingga tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memanfaatkan amanah itu, atau tidak bisa mendayagunakan kemampuan untuk mendatangkan manfaat. Atau memang pada dasarnya kita tidak bisa atau kemudian amanah itu sendiri tidak pas untuk kita gitu. Sehingga kemudian
kesalahannya adalah ketika kemudian kita menerima amanah yang memang sebenarnya tidak pas untuk kita. Tetapi pada dasarnya orang pasti memberikan amanah itu kepada orang yang dianggap pantas gitu. Nah, selama kita tidak atau selama kita selama kita itu tidak punya keyakinan bahwa kita tidak bisa menjalankan amanah, ya harus kita terima gitu. Tetapi kalau kemudian kita, wah ini amanah yang sesungguhnya akan menjerumuskan ke saya ke neraka dan saya tidak mampu untuk menjalaninya, itu boleh kita tolak gitu. Jadi ketika amanah itu kemudian kita justru akan membawa kita kepada ketidakmanfaatan, apalagi kepada kezaliman, maka harus kita tolak. Jadi bukan hanya tidak boleh menolak, tapi harus kita tolak kalau kemudian amanah itu justru mendatangkan ketidakmanfaatan atau justru melahirkan kemungkaran. Ada ya, Ustaz? Jadi ya mungkin ada gitu. Saya tidak menyebutkan satu bentuk apa gitu, tapi mungkin ada. Jadi boleh nggak kita menolak amanah? Kalau saya boleh. Bahkan dalam batas tertentu menjadi harus ketika itu amanah itu akan mendatangkan kemungkaran. Ya. Ibaratnya contoh yang paling gampang gitu. Saya angkat jadi ketua gerombolan perampok misalnya gitu. Ya. Kalau misalnya kemudian dengan menjadi ketua gerombolan perampok kemudian kita bisa membuat perampok-perampok tobat, ya nggak apa-apa. Tapi kan kita tidak jadi ketua gerombolan perampok lagi kalau begitu, gitu. Karena amanahnya adalah ketua. Nah, ini ekstrimnya ya, gitu. Saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi boleh kita menolak amanah, gitu. Bahkan harus ketika kemudian amanah itu justru mendatangkan kemungkaran. Tetapi kalau kemudian amanah itu dalam rangka untuk kemanfaatan, maka seharusnya tidak ditolak, bahkan wajib diterima kalau kemudian memang itu adalah bagian dari amanah yang harus yang bisa mendatangkan manfaat gitu. Kenapa? Karena memang tugas kita itu adalah atau kemudian kalau disebutkan oleh Rasulullah itu manusia yang terbaik, khairun nas anfahum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia lainnya. Maka ketika amanah itu datang dan dia bisa memberi manfaat, kalau dia tolak, nah, dia zalim sesungguhnya. Kenapa? Dia berarti egois, berarti dia memikirkan diri sendiri, tidak mau untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nah, karena itu dalam hal yang demikian maka seharusnya diterima atau tidak boleh ditolak gitu. Karena dia mendapat panggilan untuk memberi manfaat. Nah, ini. Lalu kemudian bagaimana amanah yang tidak kejar? Amanah itu nggak perlu dikejar dan amanah tidak boleh dikejar. Tetapi kalau yang kita kejar apa? Kita kejar itu adalah kemanfaatan. Kita memberi manfaat kepada orang lain. Kenapa? Karena kita ingin menjadi khairun nas, menjadi sebaik-baiknya manusia. Maka kita harus mendayakan diri kita gitu, memperkuat diri kita dulu, memberdayakan diri, bukan memperdayakan diri ya. Nah, kata-katanya kan hampir sama, gitu, B dan P gitu, tapi beda sekali maknanya ya. Yang memberdayakan diri kita sehingga kita menjadi semakin bermanfaat. Nah, amanah-amanah yang kita terima setelah kita memberdayakan diri, insya Allah itu ya memang itu adalah sesuatu yang diberikan Allah atau didatangkan Allah agar kita menjadi orang pribadi yang lebih bermanfaat. Karena kita amanah yang dilakukan atau kemudian kemampuan untuk memberdayakan diri individu dengan orang banyak, dengan satu sistem, itu tentu saja jauh lebih bisa mengakses lebih luas kalau dengan bersama-sama orang banyak, satu organisasi, satu gerakan, satu sistem gitu. Saya contohnya sederhana aja. Kalau ada orang miskin di sekitar saya, 1-2 bisa saya selesaikan dengan dompet saya. Yuk tak jak mangan,
yuk saya ajak makan ke pasar, yuk saya ajak makan di restoran, itu selesai orang yang kelaparan itu gitu ya. Tapi kalau orang yang kelaparan, orang yang miskin itu satu kampung, mungkin dompet saya belum cukup untuk bisa gitu. Maka kemudian saya akan mengajak orang-orang di sekitar saya membentuk organisasi, atau kemudian saya masuk ke organisasi yang sudah ada, memberdayakan organisasi itu sehingga organisasi di dalam kampung itu bisa menyelesaikan persoalan orang miskin yang jumlahnya tidak bisa saya selesaikan dengan dompet saya itu. Kalau kemudian sekarang masalahnya orang miskin, orang lapar itu sekota, nggak akan bisa diselesaikan oleh organisasi kampung ini, oleh organisasi kota, entah namanya pemerintah kota, entah namanya Dewan Perwakilan Rakyat, entah namanya apapun itu, maka itu kemudian kita harus atau kita perlu untuk bersama-sama itu. Nah, itulah kemudian muncul amanah-amanah itu. Amanah apa? Amanah adalah dalam rangka untuk menebar kemanfaatan yang lebih, bukan untuk sekedar eksistensi diri, bukan sekedar aktualisasi pribadi, tapi untuk semakin optimal menebar amanah. Ketika yang seperti itu, maka tidak boleh sekali lagi mengejar amanah. Yang dikejar adalah kita mengejar memberi kemanfaatan, karena khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Baik, luar biasa. Berarti amanah itu memang bukan untuk dikejar ya Ustadz Asad ya. Dan jika kalau misalnya diberi amanah, kita terima, kita iakan, jangan lari karena akan memberikan, karena kalau amanah itu dalam rangka untuk memberi kemanfaatan, maka kita terima. Kita terima. Tapi kalau dalam rangka untuk sebuah kemungkaran, kita tolak. Jangan. Siap, menarik sekali. Terima kasih Ustadz Asad dan juga dari Ustadzah Intan yang sudah menyampaikan banyak hal terkait tema melahirkan pemimpin yang amanah. Tentunya kita mengharapkan bisa berdiskusi lebih banyak ya terkait tema ini. Tapi sayangnya karena waktu, nah kita akan meminta bantuan kepada para narasumber kita yang luar biasa untuk memberikan oleh-oleh kepada kita gitu ya. Kira-kira apa yang kemudian bisa di garis bawahi gitu, yang bisa jadi refleksi kita terkait tema melahirkan pemimpin yang amanah. Dari siapa? Ustadzah Intan terlebih dahulu. Silahkan Ustadzah Intan. Saya mengajak kepada pemirsa sekalian untuk terus mengasah diri menjadi bagian ya dari kepemimpinan yang amanah, agar kita semua bisa meraih tujuan bersama-sama dengan cara kita terlibat aktif di dalam komunitas kita, di dalam orang-orang di sekeliling kita begitu ya, agar kita nanti sebagaimana Ustadz Asad kemukakan bisa berperan dalam kemanfaatan. Jadi ini relevan sekali dengan pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 begitu ya. Untuk kita terlibat aktif di dalam hidup bermasyarakat, baik ketika kita menjadi pemimpin ataupun menjadi orang yang dipimpin begitu ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami menjadikan kalian semua ummatan wasata, gitu, menjadi umat yang pertengahan gitu ya. Wa takunu syuhada'a 'alan nasi, sehingga kalian semua, kita semua menjadi saksi gitu ya di antara semua manusia. Ini saya memahami bahwa ini adalah pesan Allah untuk kita mau melibatkan diri di dalam lingkungan sosial di sekitar kita, baik kita sebagai pemimpin ataupun sebagai orang yang dipimpin, agar kita terus bisa mengasah diri untuk mengasah kemampuan kita untuk lebih bermanfaat dan menjadikan umat yang terbaik bagi seluruh alam semesta. Baik, terima kasih Ustadzah Intan. Ustadz Asad, mungkin Ustadz Asad. Iya. Pemimpin itu adalah orang yang bertanggung jawab. Maka tidak perlu kita kejar amanah menjadi pemimpin itu, tapi mari kita berdayakan diri kita, mari kita berdayakan keluarga kita, mari kita berdayakan lingkungan sekitar kita, umat kita,
agar jika kemudian ada amanah kepemimpinan yang datang kepada mereka, mereka siap untuk mengembannya. Mereka siap untuk menjalankan amanah itu sehingga semakin menebar manfaat. Jangan sampai ketika amanah itu datang, kita tidak siap. Kita tidak memiliki keberdayaan untuk menjalankan amanah itu, sehingga justru ketika kita menjalankan amanah itu, kita tidak optimal menebar manfaat. Mari kita berdayakan, sehingga kemudian setiap waktu amanah itu datang, kapan saja, maka kita siap untuk menjalankan amanah itu, menebar kemanfaatan semakin besar. Itu saya kira, saya. Siap, terima kasih sekali Ustadz Asad catatannya begitu ya. Luar biasa, semoga kita benar-benar bisa meningkatkan kualitas diri kita supaya siap gitu ya menjadi pemimpin yang amanah kapanpun, dimanapun amanah itu datang. Sebagai oleh-oleh juga, izinkan saya membacakan sebuah pantun untuk menutup acara kita. Menonton obrolan Sakinah, sungguh senang rasanya. Menjadi pemimpin yang amanah, agar berkah manfaat kepemimpinannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai berjumpa di acara obrolan Sakinah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.